Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Apri Kusmiani SPDI, mengajar di SD Muhammadiyah Warawari, beralamat di Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Saat ini saya sebagai mahasiswa program profesi guru periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita lakukan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Terima kasih Mas Musa, silakan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, sebagai rasa cinta tanah air kita, alangkah baiknya kita juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, siapa yang mau memimpin di depan? Mbak Nadia, ya silakan Mbak Nadia. Nah, semuanya berdiri ya. Ya, berdiri semua. Semuanya siap? Ya. Indonesia tanah airku. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Silakan kembali ke tempat. Oke, silakan duduk anak-anak semua. Nah, ini adalah sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh, Mas Aska. Ya, kenapa Mas Aska kok tidak berangkat? Oh, sakit ya. Nah, karena ada teman kita yang sakit, sudah selayaknya kita sebagai teman mendoakan agar Mas Aska segera diberi kesembuhan dan dapat masuk sekolah bertemu dengan teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Coba kita tepuk semangat semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri. Kita tepuk semangat ya, seperti biasanya. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Semangat. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Coba siapa yang ingat? Menghargai. Indahnya menghargai keberagaman. Oke, pintar Mbak Nabila. Indahnya menghargai keberagaman. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Nah, materinya tentang apa? Menyambut usia balik. Sebelum kita masuk materi, kita akan melihat dulu tujuan dari pembelajaran ini apa. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menjelaskan pengertian dari balik. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menyebutkan tanda-tanda balik, baik itu menurut fikih dan secara biologis. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran diskusi, murid mampu menjelaskan tata cara mandi wajib bagi yang berhadas besar. Kemudian tujuan yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran diskusi dan presentasi, murid mampu menyebutkan larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, anak-anak semuanya, coba Bu Apri tanya, apa bedanya orang yang sudah balik dan orang yang belum balik? Siapa yang bisa mengacungkan tangan? Mengacungkan jari tangan. Oh ya, Mas Kiano. Oh, yang sudah balik tumbuhnya jakun. Ya, siapa lagi? Bagus, Mas Kiano. Siapa lagi? Mbak Nabila apa Mbak Nabila? Menstruasi bagi perempuan, itu yang sudah balik. Coba kalian sekarang perhatikan video ini ya. Perhatikan. Apa ini? Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas.
seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi? Bukan, diri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke, kalian sudah memperhatikan tadi? Iya. Siapa itu tadi namanya? Reina sama Gary. Nah, setelah kalian memperhatikan video tadi. Nah, Mas Piano sekarang, tadi kan Mas Piano sudah melihat tadi. Nah, apa Mas Piano yang terjadi pada Gary tadi? Pada Gary? Oh, mimpi basah. Terus, apa ya tadi yang terjadi pada Reina? Menstruasi. Nah, kemudian kalau sudah mimpi basah dan menstruasi, mereka harus ngapain? Menjaga apa? Menjaga kebersihan. Dengan bagaimana? Mandi wajib. Iya. Nah, terus tadi ada beberapa perubahan yang terjadi pada Rena, toh? Apa saja coba tunjuk jari? Perubahannya apa? Ya, tunjuk jari. Ya. Apa Mbak Nabila? Payudara besar. Bagus. Siapa lagi? Yang terjadi pada Rena apa lagi? Ya, Mbak Taya. Adanya jerawat. Nah, jerawatnya mulai tumbuh. Terus, kalau yang terjadi pada Gary apa? Tumbuhnya jakun tadi. Apa lagi? Yang terjadi pada Gary? Kalau pinter berotot. Oke, Mas Piano pinter. Mas Firas pinter. Terus apa lagi yang terjadi pada Gary? Ya, Mas Rizky? Oh, suaranya akan berubah. Menjadi lebih besar atau lebih kecil? Menjadi lebih besar. Seperti itu ya. Oke, pintar. Berarti kalian sudah bisa melihat isi dari video yang ditampilkan tadi, yaitu mengenai tanda-tanda balik yang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Ya, tadi nah, perlu anak-anak tahu bahwa siklus hidup manusia, ya dilihat ini ya, perhatikan. Siklus hidup manusia itu dimulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Nah, yang menjadi tanda-tanda balik adalah adanya di sini, gitu. Nah, di sini yaitu ketika anak-anak ini memasuki masa remaja. Ada garis pemisah antara siklus hidup manusia fase balita dan anak dengan fase remaja, dewasa, dan tua. Garis itu bertuliskan balik. Nah, sekarang apa itu balik? Nah, coba kita buka selanjutnya. Balik adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan, begitu ya. Jadi seseorang yang sudah mencapai usia tertentu, ya, biasanya usianya 15 tahun kalau laki-laki ya. Kalau perempuan biasanya usianya 9 tahun, ya. Tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengalami tanda-tanda kedewasaan. Tanda-tanda kedewasaan ya tadi itu tadi ya. Mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi untuk perempuan. Balik dalam fikih Islam adalah titik di mana seseorang mulai dibebani kewajiban syariat atau taklif dan bertanggung jawab penuh terhadap perintah serta larangan agama. Jadi kalau manusia itu sudah balik ya anak-anak ya, dia sudah punya kewajiban penuh ya terhadap siapa? Terhadap Allah ya. Allah sudah memberikan kepercayaan kepada orang tersebut bahwa orang tersebut mampu mengemban tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk selalu menjalankan syariat-syariat Islam seperti itu ya nak. Kemudian di sini Bu Apri sudah menyediakan ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, tugasnya anak-anak nanti menempelkan perubahan apa toh yang terjadi secara biologis pada laki-laki dan perempuan. Di sini sudah ada perubahannya. Silahkan kalian menempelkan. Yang laki-laki menempelkan pada bagian laki-laki, yang perempuan menempelkan pada bagian perempuan. Ya, silahkan. Boleh dimulai? Tulisannya ini terlihat tidak sampai belakang? Terlihat? Oke, coba kita baca bersama-sama. Tanda-tanda balik pada perempuan secara biologis. Yang pertama apa? Ya. Kemudian, ya dibaca semua. Seperti ketiak. Apa lagi? Ya, apa lagi? Terus? Yang kian besar. Kemudian apa lagi? Iya, tadi disebut dengan haid. Kalau yang laki-laki, apa ini yang pertama? Terus?
Jambang pada area wajah ya, timbulnya kumis, jambang, ini jambang pada area wajah. Terus apa lagi? Kelamin. Apa lagi? Apa lagi? Iya, tumbuh jakun dan suara berubah menjadi berat. Terus? Ya, kemudian meningkatnya nafsu makan. Nah, oke. Kalian sudah tahu nggak tentang tanda-tanda balik secara biologis maupun secara fikih. Untuk selanjutnya, Bu Apri bagikan LKPD, lembar kerja. Nah, ini karena sudah berkelompok ya, nanti lembar kerjanya ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama, permasalahan kedua, dan permasalahan 3. Jadi di setiap kelompok permasalahannya berbeda-beda. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama ya, kerjasama dengan temannya, silahkan saling bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya. Oke? Ya. Kerjakan 5, waktunya 2 aplikasi 5 menit. Oke? 5 menit. Ya, saling bertukar pikiran, ada yang menulis, ada yang berpikir, ya, saling bertukar pikiran ya. Ya, permasalahannya apa ini? Nah, kemudian dijawab ini. Pertanyaannya ini jawab ya. Ya. Betul, problemnya dibaca ya. Ya, nanti di bawah. Oke, sudah selesai ya semuanya ya. Oke. Nah, sekarang kelompok 1, kalau semuanya sudah selesai, sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ya. Semua temannya maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Yuk, semuanya maju ke depan. Ya, baca yang keras agar kelompok 2 dan kelompok 3 mendengar. Ya, tidak usah gini. Sini, biar tata dulu. Yo, dah. Dibaca yang keras. Ya. Ahmad kelas 6 SD mengalami mimpi basah. Untuk pertama kali yang keras. Dia bingung apakah dia boleh sholat berjamaah. Ahmad ingin tahu apa saja ibadah yang dilarang saat bulan besar menurut Ilmu. Ya, ini adalah problemnya. Ahmad itu kelas 6 SD mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya. Ia bingung apakah dia boleh sholat berjamaah. Nah, Ahmad ingin tahu apa saja ibadah yang dilarang saat berhadas besar menurut ilmu fikih. Oke. Terus apa? Apa tanda balik yang dialami Ahmad? Ya. Oke, tanda balik yang dialami Ahmad mimpi basah. Terus yang kedua? Apa larangan yang dilakukan seorang suami? Terus? Bagaimana sebaiknya sikap Ahmad? Oke. Kelompok lainnya ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan? Oke, Mbak Nabila, apa pertanyaannya Mbak Nabila? Nah, bagaimana orang yang mengalami mimpi, apakah boleh ya? Apakah boleh orang yang mengalami mimpi basah itu masuk masjid? Jawabannya apa kelompok 1? Oh, tidak katanya Mbak Nabila. Apa? Coba sampaikan kepada Mbak Nabila. Apa tadi? Harus apa? Harus apa? Mas Rizky tadi udah benar Mas Rizky apa? Oh, tidak boleh sebelum mandi wajib, Mbak Nabila. Oke. Kelompok lain ada yang memberikan pertanyaan? Tangan untuk kita semua. Oke. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah belajar ya tadi ya. Untuk selanjutnya, Bu Apri akan membagikan tugas untuk kalian dikerjakan secara mandiri berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Ada 10 pertanyaan pilihan ganda semuanya, silahkan dikerjakan secara mandiri, dikerjakan dengan tenang. Waktunya 5 menit saja. Oke? Ya, ada kesulitan Mbak Ataya? Oh, sudah selesai. Masya Allah. Sudah paham ini ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Helm? Mukallaf itu adalah orang yang sudah memiliki kewajiban penuh. Tadi ya, mukallaf adalah orang yang sudah memiliki kewajiban penuh. Ya, Ustaz itu lembar-lembaran Al-Quran. Dalam? Sudah? Ya, menunggu temannya yang belum ya. Sudah ya, menunggu temannya yang belum. Ya.
Sudah? Oh ya, menunggu temannya yang belum ya. Semuanya sudah? Semuanya sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang dikumpulkan sesuai nomor absennya. Mbak Hani, kemudian Mbak Ataya. Oke, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah, sudah tepat 5 menit kalian mengerjakan tadi ya. Nah, tadi kita membahas tentang apa hari ini? Apa? Tanda-tanda balik. Iya, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik secara apa tadi? Ada 2. Secara fikih dan secara biologis. Kalau secara fikih tadi apa? 1, apa? Secara fikih. Menstruasi yang keluar dari rahim perempuan. Kemudian yang kedua yang laki-laki apa tadi? Ya, mimpi basah. Kemudian yang ketiga apa? Berusia berapa tadi? 15 tahun. Kalau sudah berusia 15 tahun berarti sudah mengalami tanda-tanda balik meskipun belum mengalami 2 hal yang tadi di atas tadi, ya. Nah, untuk selanjutnya kalau secara biologisnya, kalau perempuan, apa? Tanda-tanda balik pada perempuan secara biologis. Oke, tumbuh jerawat. Apalagi? Apa? Payudara membesar. Apalagi? Ya, menstruasi. Apalagi? Oke, pertumbuhan badan cepat. Ya, suaranya agak keras nggak apa-apa. Oke, pinggul yang semakin membesar. Kalau yang laki-laki, apa tanda-tanda biologisnya? Apa Mas Rizky? Mimpi basah, oke. Tumbuh jakun, oke, apalagi? Suara membesar. Oke, yang perempuan, sekarang yang perempuan. Yang perempuan coba sebutkan tanda-tanda balik pada laki-laki secara biologis. Oke, meningkatnya nafsu makan, apalagi? Iya, timbulnya jerawat. Boleh, apalagi yang terjadi pada laki-laki ya? Mana ya? Berotot. Nah, berotot. Ya, terus apalagi? Apalagi? Sudah? Oke, sudah. Oke, anak-anak semuanya, kalian pasti mengalami balik ya, di mana kalian pasti akan mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan juga menstruasi bagi perempuan. Nah, anak-anak semua, hal demikian adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Ya, sesuatu yang harus kita syukuri. Kita tidak perlu takut ya, ataupun kita tidak perlu malu. Ya, aku malu, aku udah menstruasi, aku malu sudah mimpi basah. Tidak, hal itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena apa? Allah memberikan kepercayaan kepada kita, percaya pada kita bahwa kita sudah bisa apa? Menjalankan kewajiban penuh sebagai makhluknya Tuhan ya. Kita sudah memiliki buku tersendiri ya. Apapun yang kalian lakukan itu sudah memiliki catatan tersendiri ya. Jadi ketika kalian sudah balik ya, kalian harus bisa menjaga kebersihan diri ya. Ketika kalian mimpi basah, sudah selesai menstruasi, apa yang kalian lakukan? Mandi wajib. Seperti itu tadi urutannya ya. Nah, sebelum mandi wajib harus wudhu dulu, kemudian rambutnya disekap pakai air ya. Apa namanya? Agar apa? Airnya bisa masuk sampai pangkal rambut, kemudian diguyur seperti itu ya. Kalian harus bisa menjaga diri ya dan selalu menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar banyak ya tentang mengenal usia balik bagi laki-laki maupun perempuan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Kalian nanti ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bu Apri rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila Bu Apri banyak salah dalam memfasilitasi kalian, mendampingi kalian dalam belajar. Bu Apri akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.